Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionalita Tobing, NIM 11933111079, kelas PGSD Ekstensi I 2019. Di sini saya melakukan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salma Nailovaria. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membawakan materi dengan judul Bahasa Indonesia Baku dan Non-Baku serta ciri-cirinya. Pengertian kata baku perlu dipahami agar bisa berbahasa Indonesia dengan benar. Salah satu tujuan bahasa Indonesia adalah mempersatukan bangsa. Ya, dengan menggunakan kata baku yang baik dan benar, secara tidak langsung mampu mempersatukan masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Pengertian kata baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah selesai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun di dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang biasanya kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulis. Baiklah teman-teman, saya sudah menjelaskan sedikit pengertian dan penjelasan dari kata baku. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kata-kata tidak baku bisa terucap, yaitu 1. Seseorang yang mengetahui bentuk tulisan dari kata yang dimaksud. Biasanya, orang yang sering mengucapkan kata tidak baku itu dia tidak mengetahui penulisan dari kata yang dia sebutkan. Yang kedua adalah seseorang yang sering menggunakan kata tidak baku tidak pernah memperbaiki kesalahan dari kejadian yang sebelumnya. Seseorang tersebut tidak pernah memperbaiki kata tidak baku yang selalu muncul yang dia ucapkan. Yang ketiga, orang yang menggunakan bahasa tidak baku sudah terbiasa memakai bahasa itu, sehingga sangat sulit untuk mengubah bahasa menjadi bahasa baku. Baiklah teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang pengertian dari kata baku dan kata tidak baku, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari kata baku dan ciri-ciri dari kata tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri dari kata baku adalah 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat eksplisit. Selanjutnya, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Dan yang terakhir adalah kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Berbeda dengan ciri-ciri dari kata tidak baku. Ciri-cirinya adalah biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Bentuknya mudah berubah-ubah, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, dan memiliki arti yang sama. Kata baku memiliki fungsi tersendiri. Fungsi dari kata baku adalah 1. Sebagai pemersatu bangsa. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, bahasa baku bahasa Indonesia adalah sebagai alat
untuk pemersatu bangsa, untuk menyatukan bahasa-bahasa daerah, untuk menyatukan bahasa-bahasa lain agar menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Bahasa baku yaitu bahasa Indonesia sudah menjadi kekhasan sendiri bagi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Seseorang yang menggunakan bahasa baku akan memiliki kewibawaan yang lebih dari seseorang yang tidak menggunakan bahasa baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari kata baku. Penggunaan dari kata baku bisa kita gunakan untuk membuat surat dinas, surat edaran, atau surat resmi lainnya. Yang kedua, kita bisa membuat laporan dengan menggunakan kata baku. Kata baku juga kita bisa lakukan untuk membuat karya ilmiah, surat lamaran pekerjaan, dan saat berpidato dan rapat dinas, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh kalimat baku dan tidak baku. Contoh kalimat bakunya adalah karena, dan tidak bakunya adalah karena. Yang kedua, contoh kalimat bakunya adalah foto, dan contoh kalimat tidak bakunya adalah foto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dengan menggunakan sebuah kalimat. Aku akan sarapan pada pagi hari ini. Kalimat yang baku atau kalimat yang baik seharusnya, saya akan sarapan pada pagi hari ini. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya jelaskan dengan materi bahasa Indonesia baku dan non-baku serta ciri-cirinya. Jika saya melakukan sebuah kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.